Nah, jadi salah satu daripada kata ulama kita kebanyakan lah, artinya orang yang menggawi sembahyang maghrib. Nah, sembahyang isya atau sembahyang subuh berjamaah itu kebiasaannya disebut dengan sama aja beribadah suntuk, seolah-olah sama beribadat semalaman. Nah, jadi daripada kehebatannya, keistimewaannya orang berjamaah, makanya di dalam kitab Durratul Nasihin itu dikatakan biar masya Allah tabarakallah lah, orang meninggal sembahyang berjamaah itu ada 9 kecederaan baginya. Nah, termasuk diantaranya salah satunya adalah diangkat keberkahan orang tersebut. Nah, disinilah jadi artinya seolah-olah sama ya ba'amal baibadat tuh kada kayak menang baibadat nang kita buju-buju tentu sampai duduk zikir sampai subuh, kada artinya daripada keistimewaannya aja bang orang semuanya di dalam berjamaah. Nah, itu biarlah. Nah, jadi itu kebanyakan ulama-ulama sudah kita memadahkan angka itu tuh, tapi mereka mengambil daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya usahakan daripada sangat pentingnya kita di dalam berjamaah. Nah, sampai itulah artinya disampaikan bahwasanya kenal pahalanya tuh lah, besar pahalanya nanti di dalam kita melaksanakan ibadat sholat berjamaah. Jadi ujar Rasulullah, kalau bisa jangan ditinggalkan sembahyang berjamaah tuh, karena sembahyang berjamaah ini adalah salah satu daripada sunat muakkadah, hampir kita mendapati kewajiban dah. Jika seandainya umatku ini kada diributkan, niscaya Rasulullah itu kewajiban berdatan sembahyang di dalam berjamaah. Nah, itu pentingnya. Oh, pindah tempat. Nah, pindah tempat. Nah, itu menjadikan saksi kita nantinya bahwa orang tua di situ pernah beribadah. Makanya kalau bisa kita jangan duduk di situ-situ aja. Nah, memang kayak saf ini yang lebih afdal adalah saf sebelah kanan. Nah, kita ini hendak merasai misalnya di sini, anak ke sini pulang kada Bapak. Ini menjadikan saksi enak bahwa nang tempat kita diam ini kita berbicara di hadapan Allah. Bahwa ia pernah sembahyang di atas ini sebelah ini. Ya, itu dan bisa menjadikan syafaatnya bagi kita di yaumul qiyamah. Nah, makanya itu guru-guru kita, ulama-ulama kita kebiasaannya apabila sembahyang itu jarang di tempat itu, tetap di situ-situ aja, alih-alih sini, kadang di belakang sana, kadang di ujung sana, kadang di ujung sana. Itu menjadikan saksi nantinya yang mereka tersebut ketika di yaumul qiyamah mereka itu karena melapor. Seandainya toh kita dimasukkan Allah ke dalam karena pembelaan mereka kepada kita ada. Apalagi pindah-pindah tempat masjid kan Bapak juga. Tapi yang punya hitungan masjid kita nuruh dari ke depan jangan pindah-pindah, sini aja pindah. Ini kadang-kadang anak merasai di masjid sana aja. Di sini aja belum kosong lagi masih. Terserah kue aja. Nah, itu masalahnya pulang. Nah, jadi intinya kalau bisa ya usahakan aja pindah. Tapi ingat saf yang lebih afdal itu ada sebelah kanan. Tapi kalau wanita yang lebih afdal safnya ada sebelah kiri. Nah, itu biarlah. Jadi usahakan kanan hibaki dahulu, kena hanya kiri. Nah, kemudian pulang. Jangan kena pas sudah saf muka penuh, jangan saf belakang mulai saf di ujung situ. Jangan di muka di sini kita. Persyaratan di jenjang imam, lurus imam. Kalau seandainya di muka ini batal misalnya, nang samping kanan samping kiri batal, siapa lagi harapan? Nah, jadi otomatis ini kadang aku bergeser, di sini kadang bergeser, nang di muka itu bisa bergeser untuk mengganti imam. Nah, itu pian. Nah, hikmahnya daripada ya tadi balik tempat. Ya intinya kan lagi supaya menjadikan saksi bahwa kita itu pernah beramal beribadat di dalam masjid itu. Makanya masjid ini menjadi kapal, karena musala itu menjadi kapal bagi orang-orang yang masuk ke kapal tersebut. Otomatis nantinya mereka akan mendapatkan syafaatnya daripada kapal tersebut. Artinya pertolongan dari kapal tersebut nanti di yaumul qiyamah. Nah, itu pian guru. Insyaallah mudah-mudahan lah kita ini berdaan yang intinya dimudahkan Allah terus-menerus kita melaksanakan ibadat kita ini kepada Allah, khususnya yaitu masalah perkara sembahyang 5 waktu ini. Kalau bisa usahakan niat dalam hati
kalau perlu jangan sampai meninggalkan berjamaah, apalagi ini sudah tua sudah ya, kalau pensiunan sudah kita berataan ya apa caranya, peribahasanya ibaratnya tuh hujan sahabat hujan menparak ke masjid, datangi ke masjid. Nah, pensiunan sudah nggak pak, pensiunan sudah iya kalau nangkar pensiun aja datang, apalagi pensiunan itu bahasanya. Rugi kita lah. Pian kada gempangan menuju ke masjid ini sama kita pi jihad fisabilillah. Seandainya pian lah menuju ke masjid Johor sakarnya tengah-tengah di situ meninggal pian, maka termasuk pian itu adalah termasuk orang pak jihad fisabilillah. Kan ngalih-ngalih kita kalau saya kita umpat ke Palestina ke Israel sana umpat datangi masjid sama seolah kita fisabilillah. Itu kehebatannya masjid ini pian. Makanya kalau bisa jangan sampai, makanya apabila kita sembahyang di masjid itu pahalanya ganal banget daripada musalla. Nah, sembahyang di musalla itu lebih ganal pahalanya daripada sembahyang di rumah. Itu wajib. Kalau sunatnya memang dianjurkan kalau bisa di rumah kalau bisa. Tapi alangkah bagusnya pian di masjid. Tahiyatul masjidnya dapat, sunat qabliyah ba'diyahnya dapat. Kemudian lagi kita ada tantu pian. Di rumah itu sembahyang sunat, jangan-jangan meret makanan sudah ada, meret ini itu kan jadi tegawe sembahyang, jadi tuntas sakan aja gini di masjid sudah tuntas, hanya boleh ke rumah. Insyaallah itu yang bisa ulun jawab lah pertanyaan piana insyaallah. Ya, jadi maksud Pak Ridwan tadi artinya apabila sudahnya batal keluar kita yang geser. Misalnya di sini kita bayang. Nah, di sini misalnya lah kita bayang. Jadi kawan kita ini batal. Kita ini kan kita ini misalnya di jajaran imam. Jadi kawan kita batal. Jadi yang bergisir itu di samping kita ini bergisir ke sini. Jangan kita bergisir, mau kita bergisir kosong di tengah. Nah, seandainya sebelah kanan di sini batal. Nah, terkecuali kita batal misalnya di belakang imam. Jadi yang kanan ini bergisir ke sini. Jadi menunggunya batal dan kemudiannya menunggunya keluar. Nang si batal ini juga jangan ditaruhkan sembahyang. Kisahnya kan sembahyang juga haram hukumnya. Jadi kalau kita mau sebatal, punya kada kawa keluar, supaya menjaga sab misalnya ini hendak ke belakang ya tadi bes orang apa segala macam-macam, duduk barang nang sinang batal deh. Ini peribahasanya tanah, tapi kebiasaannya nang ngarannya batal itu pasti keluar sudah. Nah ada juga nang misalnya kada batal, duduk aja nya, duduk sini duduk sampai tuntung hendak nya ditaruhkan apa segala macam-macam. Tali basi orang seandainya di belakang posisinya di sini kau aja maju buat ke sana, atau misal seandainya juga kada enak ya duduk aja, duduk gitu nah. Nah jadi seandainya misalnya keluar juga maka lihati posisinya di mana, di sini misalnya keluar, jadi nang kanan pindah ke sini. Jadi betul saya pindah, tapi cara pindahnya tuh ingat jangan langsung. Apabila jaraknya 6 meter bagaimana satu selangkah dahulu. Ini hitung satu langkah nih. Karena gerak-gerik itu dihitung apabila sudah sampai 3 melebihi daripada 3 gerak-gerik maka hukumnya batal kita. Nah jadi tak sekali dah. Nah bagaimana dahulu jangan langsung. Nah jadi seolah-olah kita memakai tumak ninahnya apa? Subhanallah satu. Jangan apalagi menyikut kawan. Nah bagaimana saja satu. Nah, itu caranya kita. Masanya kita di muka, di belakang, maju kita. Nah, selangkah, ya 2 langkah. Nah, madang kayak itu caranya kita, Pak Ridwan. Misalnya di muka nih, batal di muka kita. Maka nang wajib, maka nang di muka ini boleh ini bergisir, boleh ini nang maju. Kebiasaannya kebanyakan kita melihat, apabila batal di muka ini kita nang maju kebiasaannya. Nah. Ada juga nang kedua bisa juga ini sama-sama kanan kiri ini merapatkan masing-masing. Nah merapatkan masing-masing kayak itu caranya. Jadi nyatakan ketika bergisir itu jangan sekaligus langsung, apalagi jauh misalnya bagaimana tak sekali sudah nih tak 2 kali. Makanya apabila jauh bisa dikit ulai. Nah sekali. Nah 2 kali dah. Nah sekali pun bisa dah. Jadi apabila melebihi daripada 3 kali maka dihukumkan batal fikih Imam Syafi'i. Nah itu caranya.
Jadi jangan pokoknya madangnya keluar kah. Nah, madangnya kan pokoknya apabila sudah batal keluarnya cepat-cepat aja sudah pada naik untuk apa? Untuk kita tempati sap nang kosong tersebut, maupun ima kanan wa ima kiri atau nang di belakang maju ke muka. Tapi nyatakan tata caranya ketika mengisi sap-sap kekosongan itu jangan langsung sekaligus bagamat jalannya tak. Jadi seolah kita gitu memakai tumak ninah. Nah itu sudah itu caranya. Nah, insyaallah biar mudah-mudahan ayolah. Nah, itu pian memang banyak orang kada paham di situ pian. Kadang-kadang nang kaya apa yuk kaya nang potongan kada batalin tuh masuk ke tempat tuh nah. Jadi kita balik bagaimana tak. Nah, jadi selangkah itu selangkah pulang kayak itu caranya. Nah,